anak-anak? Selamat pagi kelas 5 semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang prosedur home learning. Jadi apa saja yang boleh dan harus kalian lakukan dan apa saja yang tidak boleh kalian lakukan selama belajar dari rumah bersama Bapak Ibu guru. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Mari simak semuanya. Informasi yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang bidang studi apa sajakah yang akan kalian pelajari selama di kelas 5. Jadi, pelajaran di kelas 5 tidak jauh berbeda atau artinya sama dengan pelajaran saat kalian belajar di kelas 4. Yang pertama, PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Jadi bukan PKN ya, tapi PPKN. Ini kalian akan belajar dengan Ibu Lisa. Yang kedua, Bahasa Indonesia. Kalian akan belajar dengan Ibu Valen. 3, IPA. Kalian akan kembali belajar dengan Ibu Nini. IPS. Kalian akan belajar kembali juga dengan Bu Lisa. Dan SBDP belajar dengan Bu Nini. Jadi Bu Lisa dan Bu Nini masing-masing memegang 2 mata pelajaran. Dan kelima bidang studi ini PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP itu menggunakan buku cetak yaitu buku tema. Yang kalau semester 1 di kelas 5 ini kalian akan belajar 5 tema. Jadi tema 1 sampai tema yang kelima. Berikutnya, agama. Agama kalian akan belajar dengan Pak Daniel. Dan matematika bukan dengan Pak Giri lagi loh, tapi kalian akan belajar bersama dengan Ibu Hani. PJOK, wah ketemu Bu Desri lagi ternyata, yeay. Bahasa Inggris, tidak ketemu dengan Mr. Andes, tetapi kalian akan ketemu dengan Ibu guru yang baru yaitu Miss Wita. TIK tetap dengan Pak Melvin dan Bahasa Mandarin tetap dengan Lause Nilam. Terakhir, musik kembali bertemu dengan Ibu Bulan. Oke anak-anak, jadi 12 mata pelajaran inilah yang akan kalian pelajari selama di kelas 5 dan juga selama home learning. Ibu ingatkan, khusus untuk buku PS atau buku tulis, kalian boleh memakai buku tulis apa saja, bebas. Tidak wajib menggunakan buku tulis Atalia. Jadi Ibu sarankan kalau misalnya saat kelas 4 buku tulisnya masih ada, nah itu bisa kalian gunakan kembali di kelas 5 ini untuk mata pelajaran yang sama. Jadi tidak tercampur ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan kalian selama home learning. Apa saja sih? Kita akan belajar selama apa dan sepanjang apa waktunya. Oke, yuk. Yang pertama, devosi pagi. Waktu kalian kelas 4 tahun kemarin, tahun ajaran yang lalu, kalian devosi pagi itu dengan membuka GCR, kemudian membuka video yang sudah dikirimkan oleh guru agama setiap pagi dan kalian menyimak dari video tersebut masing-masing di rumah sendiri-sendiri, ya kan? Nah, sekarang di tahun ajaran ini saat kalian kelas 5, devosi paginya ataupun membuka videonya nanti itu tidak sendiri-sendiri. Tapi setiap pagi pukul 8.00 sampai 8.30 kita semuanya akan bertemu melalui GHM seperti sekarang di kelas masing-masing bersama wali kelas dan Bapak Ibu guru bidang studi yang ada di kelas kalian. Nah, jadi nggak bisa, aduh aku bangunnya nanti aja deh, aku buka GCR-nya nanti siang, nggak bisa. Karena setiap hari jam 8 kalian wajib membuka link yang ada di kelas kalian, masuk GHM untuk bersama-sama berdevosi pagi dengan wali kelas dan kalian di absen. Jadi absennya itu melalui devosi pagi. Ya sudah Bu, berarti pagi saja. Siangnya coba kita lihat. Nah, tutup kelas. Jadi siang setelah selesai belajar akan kembali bersama wali kelas atau
guru bidang studi yang ada di kelas kalian untuk menutup kelas melalui GHM juga, berdoa bersama sekaligus di absen lagi. Apakah masih utuh nih anaknya tadi pagi sampai siang belajarnya? Nah, itu pukul 12.30 sampai 13.00, setengah jam, 30 menit ya. Nah, berarti Bu, tengah-tengahnya itu kalian belajar di setiap bidang studinya. Nah, ini pembelajaran online melalui GCR Google Classroom itu dari pukul 8.30 sampai 12.30. Jadi, setiap hari dari hari Senin sampai Jumat kalian akan belajar rutin dari pukul 8 sampai pukul 13. Dari devosi pagi sampai penutupan dengan mata pelajaran atau bidang studi yang sudah sesuai dengan jadwal yang pasti setiap minggu akan di-share ke kalian ya. Paham dari sini? Kita lanjutkan. Nah, berikutnya, kalau tahun-tahun sebelumnya ibadah kita itu selalu 1 minggu sekali. Nah, untuk selama home learning kita tetap akan ada ibadah, tetapi 1 bulan sekali yang jatuhnya di hari Senin minggu kedua. Dan bagaimana Bu ibadahnya? Kan kita home learning. Nah, ini akan diputarkan video ibadah. Jadi kalian akan mengikuti dari YouTube streaming. Wah, jadi buka YouTube Bu untuk mengikuti ibadah? Iya. Wah, kalau gitu kalau nggak ikut atau nggak buka nggak masalah ya Bu? Bermasalah, karena nanti Ibu akan jelaskan bagaimana absennya dan ketahuan kalian mengikuti atau tidak ya. Nah, berikutnya, setiap hari Jumat ada shepherding time. Nah, ini sama ya seperti kita pembelajaran tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada yang baru yaitu di hari Jumat siang, gerakan literasi di Jumat siang, yaitu apa itu Bu gerakan literasi? Gerakan literasi itu adalah nanti setiap Jumat siang kalian akan di-share 2 buku elektronik, jadi 2 e-book. Yang mengirim siapa Bu? Yang mengirim adalah Bu Diana. Dari perpustakaan dikirim ke email kalian masing-masing 2 buku untuk kalian baca selama libur, weekend, Sabtu, Minggu. Bu, libur itu enaknya untuk main game, bukan baca buku. Tapi kenapa kita harus baca buku? Ya sudah, bukunya nggak usah dibaca juga nggak ketahuan. Belum tentu, karena kita akan ada tugas berikutnya yang untuk mengecek apakah sudah kalian baca atau belum bukunya. Oke? Berikutnya, prosedur berikutnya apa ya? Oke, kita lihat. Apabila siswa berhalangan hadir, baik GCR maupun GHM, mungkin kalian sakit, ya kan? Nah, wajib menginformasikan kepada wali kelas. Ya, kalau tidak diinformasikan, kalian akan dianggap tidak ada keterangan apa. Itu akan mempengaruhi absen kalian, itu akan berpengaruh pada kenaikan kelas karena menentukan 80%. Apakah minimal 80% ataukah lebih selalu tanpa izinnya. Nah, jadi kalian bisa minta tolong papa atau mama, minta tolong diinformasikan kepada bapak ibu guru bahwa hari ini tidak bisa mengikuti karena sakit, gitu ya. Ada informasi yang diberikan pada hari itu juga. Saat GHM, guru yang akan mengabsen siswa, ya seperti sekarang ini, ibu bisa melihat kalian. Nah, dari mana? Dari GHM itu ada laporan siapa yang hadir dan siapa yang tidak ada. Jadi mudah, jadi guru bisa tahu siapa yang tidak muncul dalam GHM. Nah, kalau saat GCR gimana Bu? Kan nggak ada absennya, kan nggak ketahuan. Nah, kita lihat saat GCR, siswa wajib absen di forum GCR bagian tugas pelajaran yang terupload hari itu dengan menuliskan di kolom komentar hadir. Jadi anak-anak kan setiap tugas yang diupload itu akan muncul di forum. Nah, di forum itu biasanya kalian suka ngechat kan, suka ngobrol sama teman-teman. Nah, nanti kalau tugasnya itu muncul di situ, kalian akan ketik di dalam komentar dari tugas itu. Kalian tulis komentar. Biasanya kan kalian tanya nih, ini tugasnya maksudnya apa? Nah, tapi nanti kalian komentarnya tulis hadir. Nah, berarti siapa tuh yang hadir? Nah, tulis nama kemudian hadir. Bu, kalau nggak tulis nama bisa juga sih sebenarnya, tapi ada beberapa anak yang emailnya tidak diberi nama, jadi hanya NISN yang bapak ibu guru nggak hafal. NISN-nya itu sebenarnya itu milik siapa ya. Berikutnya,
Saat materi diambil dari YouTube Live, siswa wajib absen dengan menuliskan hadir di kolom chat live YouTube. Nah, seperti yang tadi yang sebelumnya Ibu udah jelaskan saat ibadah. Nah, gimana ketahuannya kalau kalian mengikuti atau tidak? Kalian harus absen dari chat live-nya di YouTube itu, kalian tulis hadir, nah akan ketahuan. Nah, makanya kalau di YouTube live-nya channel YouTube kalian itu ternyata namanya bukan nama kalian, nggak akan ketahuan kalau ternyata kalian sudah buka. Makanya jangan ganti nama ya, tetap nama kalian sendiri. Siswa ini ya wajib ada di bold ya. Siswa wajib menggunakan salah satu perangkat pembelajaran, baik itu laptop atau komputer atau HP dengan fasilitasnya ini. Wajib dengan fasilitas mikrofon dan kamera. Jadi nanti tidak ada alasan, Bu, perangkat saya tidak ada mikrofonnya, Bu, perangkat saya tidak ada kameranya, gitu ya. Nah, minta tolong Ibu, tolong usahakan ya sayang ya, karena ada banyak kegiatan yang sangat membutuhkan kamera dan ada kegiatan pengambilan nilai yang sangat membutuhkan mikrofon. Kalau tidak ada aplikasi perangkatnya itu, susah sekali Bapak Ibu guru untuk mengambil nilai kalian, ya. Nah, ini nih kebutuhannya, kenapa harus ada mic dan kamera. Salah satunya adalah setiap mengerjakan PH dan kuis, siswa wajib masuk ke dalam link GHM dengan mematikan atau memute mic-nya dan wajib menyalakan kamera. Jadi sebenarnya kalau PH dan kuis kan tidak butuh GHM ya nak, tetapi ini kalian wajib masuk link, kemudian menyalakan kamera, lalu kalian mengerjakan PH atau kuis. Jadi guru bidang studi kalian akan mengawasi kalian dari rumah atau dari sekolah dengan kalian yang mengerjakan dari rumah masing-masing. Jadi sama persis seperti saat kalian tes atau ujian di kelas masing-masing ya. Kemudian kalau tidak ada mic, bagaimana kalian mendapatkan nilai saat presentasi? Jadi setiap presentasi atau praktek atau memperagakan sesuatu wajib menyalakan mic dan kamera. Jadi tidak ada lagi alasan, Bu, kamera saya tidak bisa. Jadi saya boleh ya Bu presentasi dengan kameranya ditutup. Nah, setelah kamera ditutup, Bapak Ibu guru kalian nggak tahu kalian presentasinya itu dengan membaca atau ada yang diktein dari sebelah atau dari depan kalian ya. Kita mau belajar untuk kalian benar-benar mandiri seperti saat di sekolah. Berikutnya, dalam mengerjakan PH dan kuis harus sesuai waktu yang terjadwal, tidak menyusul beda jam atau beda hari. Peraturan dalam PH dan kuis sama dengan saat siswa masuk sekolah normal di dalam kelas. Jadi nggak ada lagi PH-nya seharusnya terjadwal pukul 9. Tapi kalian mengerjakan nanti siang aja deh, nggak apa-apa nyusul, toh nggak ketahuan. Lah, kan PH sama kuis ditungguin sama gurunya, ya kan? Aduh ngerjainnya besok aja deh, atau ada guru yang ngingetin. Nah, sekarang kalian kalau menyusul berarti dianggap tidak ikut, ya nak? Kecuali kasus khusus yang memang membutuhkan toleransi. Misalnya sakit, bukan berarti nanti semua punya alasan sakit, enggak ya. Tapi kalian masing-masing bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Proses sehari-hari dalam latihan-latihan, PR, pembelajaran itu masuk dalam penilaian. Jadi yang dinilai bukan hanya PH, kuis, proyek, ya kan, dari keterampilan, tetapi sehari-hari saat kalian tanya jawab di dalam GHM, mengerjakan latihan-latihan atau PR dari GCR itu juga termasuk dinilai, masuk dalam penilaian. Bagi siswa yang menggunakan perangkatnya HP, ini untuk kalian yang pakainya HP ya nak, bukan laptop atau komputer. Nah, kalian di HP itu wajib menginstal aplikasi Microsoft Office karena semua tugas dan materi akan memerlukan aplikasi tersebut, khususnya TIK. Kalau tidak pakai, kesulitan kalian untuk mengerjakan soal-soal dari TIK. Jadwal belajar home learning akan diupload di GCR setiap minggunya. Jadi setiap minggu akan dikirim jadwal dalam 1 minggu ini apa saja, apakah ada tes, ada kuis, atau ada apa yang lain ya. Berikutnya, setiap pembelajaran online GHM
tatap muka seperti ini ya nak. Siswa wajib memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi tidak pakai baju bebas lagi seperti kemarin waktu kalian kelas 4. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Senin seragam nasional putih merah ya. Selasa seragam kotak-kotak. Rabu seragam nasional. Tidak pakai pramuka ya, karena kita belum ada kegiatan pramuka, jadi tidak perlu pakai pramuka, kembali ke seragam nasional. Kamis batik Atalia, dan Jumat kaos olahraga. Atau nanti kalau kaos hood Atalianya sudah jadi, berarti kalian memakai kaos hood Atalia. Jangan sampai keliru nanti kalau misalnya kalian punya adik atau kakak, kemudian loh hari Jumat itu seragam nasional loh, itu kalau kelas 5 kalau kaos olahraga. Nah, kenapa Jumat kita pakai kaos olahraga? Karena pas kebetulan jadwal PJOK-nya kelas 5 itu jatuh di hari Jumat. Jadi hari Jumat kita pakai kaos olahraga ya. Link GHM menggunakan link kelas yang tersedia di halaman depan GJR. Jadi nanti tidak ada lagi guru yang membuat link khusus untuk kita belajar. Linknya sudah tetap sama. Yang akan keluar masuk link itu adalah guru kalian. Sedangkan kalian tetap aja di situ tunggu guru berikutnya yang akan mengajar, gitu ya nak. Kecuali kalau nanti kita paralel sama 4 kelas berbarengan, nah itu akan ada link khusus yang dibikin untuk semuanya sama-sama. Link GHM kelas hanya boleh dimasuki siswa saat pembelajaran sesuai jadwal yang diberikan. Maksudnya seperti ini. Misalnya kalian akan ada GHM pelajaran IPS pukul 10. Kemudian kalian janjian sama teman-teman, nanti kita ada IPS jam 10, sekarang kita belum ngapa-ngapain, ya kan? Dan sudah mengerjakan GCR dari tugas matematika misalnya. Nah, mumpung belum pelajaran IPS, yuk kita masuk duluan yuk, jam setengah 10. Terus kita putar film yuk, kita putar film apa? SpongeBob, nah, atau kita putar film Frozen, nah itu nggak boleh, ya. Kalian masuklah tepat waktu paling tidak kan 5 menit sebelumnya, berbarengan dengan guru kalian masuk. Tidak ada masuk dengan melakukan hal yang lain di luar pembelajaran. Saat GHM dan guru berbicara, siswa dilarang chatting. Ayo, siapa kemarin setiap GHM tangannya rajin sekali kutak-kutik ngetik hal-hal yang nggak penting, lalu kalian ngobrol sendiri dengan teman, gurumu kalian cuekin. Itu tidak boleh lagi ya nak. Kecuali kalian menulis pertanyaan atau lagi izin mau ke toilet. Nah, itu silakan. Saat GHM kalian wajib duduk dengan sopan. Kan kameranya dibuka, dinyalakan, nggak ada yang boleh tutup. Tidak tidur-tiduran, tidak jalan-jalan, tidak naik di atas kasur, mainan pesawat muter-muter, nggak seperti itu. Oke, selanjutnya siswa diizinkan masuk link GHM kelas lain dengan seizin guru apabila ketinggalan pelajaran di kelas sendiri karena kendala perangkat atau jaringan. Bu, kalau karena bangun siang atau males cepet-cepet tadi Bu, terus ketinggalan, itu tidak ada toleransi. Makanya tadi dikatakan dengan seizin guru, karena guru akan tahu, akan tanya dulu alasannya apa, ya. Siswa wajib menggunakan akun sekolah, tidak boleh menggunakan akun pribadi atau akun orang tua atau saudara, baik GHM maupun mengirim tugas bila melalui email. Karena apa? Karena saat GHM, guru tidak akan memberi izin atau memberi konfirmasi ketika siswa masuk link GHM menggunakan akun lain. Kalau pas kebetulan ada gurunya masih oke ya nak. Kalau misalnya guru itu sedang membuatkan 5 link yang berbeda, karena kalian satu kelas dibuat kelompok-kelompok kecil. Nah itu gurumu tidak akan di tempat 5 link itu semuanya di waktu yang sama. Jadi saat kalian akan masuk tapi tidak ada guru kalian, tidak ada hostnya, terus siapa yang akan bisa mengizinkan masuk? Akhirnya kalian nggak bisa belajar dengan teman kalian. Makanya belajar mulai sekarang tetap dan wajib menggunakan akun sendiri yang dari sekolah. Setelah kalian mengerjakan tugas-tugas GCR, kalian wajib menandai dalam tugas kalian, dikasih tanda mark as done. Kasih tanda di situ ya. Kemudian semua tugas yang dikumpulkan setelah ditandai, kemudian submit. Tapi seringkali yang sudah submit tapi nggak ada tugasnya, jangan lupa dikirim.
Bila merasa kesulitan mengumpulkan tugas melalui JCR, sebisa mungkin dapat mengirimkannya melalui email, bukan melalui WA orang tua. Jadi minta tolong tolong dong kirimin ke WA-nya ibu guru atau bapak guru. Nah itu jangan ya. Tetap kirim kalau tidak bisa melalui JCR, tapi kalian kirim bisa melalui email, bukan WA ya. Kecuali kalau ada event khusus yang memang diminta untuk kirim ke WA, itu lain cerita ya. Selesai. Itu tadi anak-anak penjelasan prosedur dari ibu. Bagaimana kalian melakukan hal-hal apa saja selama GHM dan GCR. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya jawab sekarang dengan wali kelas kalian masing-masing. Sehingga tidak ada selesai acara ini kemudian kalian masih bingung. Loh harus bagaimana ini? Loh harus gimana ini? Tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan, khususnya yang siswa baru, yang baru di Atalia, boleh tanya sepuas-puasnya kepada wali kelas kalian. Terima kasih semuanya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.